Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku uhibbukum fillah. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita diperintahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah ibadah dan Allah murka kepada orang yang tidak pernah berdoa kepadanya. Terutama kita berada di bulan Ramadan saat kita berpuasa. Karena doa orang yang berpuasa tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad, da'watul walid wa da'watus shaim wa da'watul musafir." Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa orang tua. Yang kedua, doa orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, doa musafir. Maka apabila kita berdoa dengan keikhlasan dan meyakini bahwa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang mulia, doa dapat merubah takdir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Al-Hakim, hadis hasan, beliau bersabda, "La yaruddul qadar illa du'a." Takdir tidak akan bisa berubah kecuali dengan doa. Hadis ini dikuatkan dengan hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaruddul qada illa du'a." Qada atau takdir tidak akan dapat berubah kecuali dengan doa. Maka mari kita terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Takdir kita yang awalnya buruk atau sengsara atau tidak baik akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan dari sisinya. Maka takdir, para ulama membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama, takdir azali, yaitu takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih Muslim. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Yang kedua, takdir umri, yaitu takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala saat seorang hamba berada di dalam kandungan ibunya. Setelah ruh ditiupkan, maka malaikat menuliskan takdir hamba Allah Subhanahu wa taala. Takdir ajalnya, amalnya, kebahagiaan atau kesengsaraannya, dan juga rezekinya. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis muttafaqun alaih. Yang ketiga, takdir sanawi, yaitu takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahun. Di dalam Al-Quran, surah Al-Qadar, ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi dengan izin Rabb mereka untuk mengurusi setiap ketentuan dan takdir hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, takdir yaumi. Takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap makhluknya setiap hari.
Di dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan hamba-hambanya. Saudara-saudariku yang mulia, maka mari kita rubah takdir kita yang tidak baik menjadi baik dengan memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama di masa-masa sulit ini, saat kita berada di masa pandemi COVID-19, virus corona yang telah menyebar ke seluruh tanah air kita, mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dihindarkan dari virus corona. Mungkin ada seseorang yang takdirnya terinfeksi virus corona. Namun dengan dia memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon agar terhindar dari virus corona, maka takdirnya yang buruk, takdirnya yang jelek dirubah dan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdir yang lebih baik. Maka virus corona dijauhkan oleh Allah dari dirinya dan dari kita semua dengan memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keikhlasan, dengan keyakinan kita bahwa doa kita pasti diterima dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.